Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, kami puji dengan riang. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami agar kami menggantungkan seluruh hidup dan masa depan kami kepada anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, memerintah dunia ini. Berilah kami Roh Kudus agar kami selalu mengarahkan hati dan pikiran kami ke surga yang kekal, yaitu segala yang baik, benar, dan indah yang diajarkan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1, Ya Yesus terkasih. Pembacaan pertama dari firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 27 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku,
Jangan membuang aku dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami resah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkan iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, datanglah untuk menghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Ya Kristus, Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan Kasihani. Berita pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat duduk.
Pembacaan kedua dari firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan. Dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2 dan 6, Yae Zumange. Esok wangi pasembahan oh Yesus wangi Yehovah maandeke fahamuda zumangeni oh hemat ya esok wangi pasembahan mami sorai bagi tuan maandeke fahamuda zumangeni oh hemat ya esok pagi pasembahan mau kasih gelezo ayah maandeke fahamuda zumangeni oh hemat Ya Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan persembahan kami
terima ya Tuhan persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum di dalam pekerjaan, keluarga, dan terlebih dalam usaha. Semoga persembahan ini Tuhan bisa dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Jemaat duduk, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381, ayatnya yang pertama, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, ya Tuhan, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh tiba dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Oleh karena itu biarlah pada ibadah kami yang kami laksanakan di rumah masing-masing hari ini terus menjadi hormat dan kemuliaan nama Bapa di surga. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, urapi dengan segala hikmah surgawi, sehingga isi hati Tuhan boleh kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan persiapkan setiap hati jemaat-Mu, setiap pendengar dimanapun mereka berada pada saat ini, sehingga pada hari ini kami memperoleh damai sejahtera dari kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan di tengah-tengah kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari Matius pasal 20, ayat yang 29 sampai dengan ayat 34. Matius pasal 20, ayat 29 sampai dengan 34. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Yahobu. Kami berharap bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan sukacita, walaupun ibadah kita sampai hari ini masih berlangsung di rumah masing-masing. Kami percaya hikmah persekutuan kita tidak berkurang walaupun kita ibadah di rumah masing-masing. Hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih,
Izinkan kami untuk mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan yang 34. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, penglihatan merupakan salah satu saluran informasi yang sangat penting bagi setiap manusia selain pendengaran, selain pengecap, selain penciuman, selain perabaan. Pengalaman manusia kira-kira 80% dibentuk berdasarkan informasi dari penglihatan. Dibandingkan dengan indera yang lain, indera penglihatan mempunyai jangkauan yang lebih luas. Pada saat seseorang melihat sesuatu, maka ada banyak informasi sekaligus yang diperoleh dari penglihatan itu. Seperti warna, seperti ukuran, seperti bentuk atau model, dan banyak yang lain-lain. Termasuk detail bagian dari objek yang dilihat itu. Informasi seperti itu tidak mudah diperoleh dengan indera yang lain, Bapak Ibu, selain penglihatan. Kehilangan indera penglihatan berarti kehilangan saluran informasi visual bagi seseorang. Dan sebagai akibatnya, seseorang akan kekurangan atau kehilangan informasi yang begitu berarti dalam kehidupannya. Begitu pentingnya alat penglihatan itu. Begitu pentingnya indera itu, begitu pentingnya arti mata itu bagi tubuh kita sebagai ciptaan. Selain itu Bapak Ibu, menurut para ahli, ada 4 fungsi yang dimiliki oleh mata. Pertama, mata berfungsi sebagai alat visual. Dengan mata, manusia boleh melihat dan menikmati benda-benda yang ada di hadapannya. Untuk menikmati indahnya pemandangan, untuk menikmati indahnya alam ini, maka mata memiliki peran yang sangat penting. Kedua, mata juga bisa sebagai alat memberi kode. Dalam interaksi manusia, mata dapat difungsikan sebagai alat isyarat untuk mengekspresikan keinginan kita kepada orang lain. Ada istilah main mata. Itu artinya bahwa mata ini bisa menjadi alat untuk memberi isyarat, memberi kode kepada orang lain. Selain itu Bapak Ibu, mata juga berfungsi sebagai alat keindahan. Mata dapat juga dilihat dari perspektif estetis. Dia indah. Dan keindahan mata juga membutuhkan sentuhan kosmetik yang memadai. Ini begitu digemari oleh kaum ibu-ibu. Bagaimana mereka bisa memelihara mata dengan indah, memelihara mata dengan baik. Dan fungsi yang keempat Bapak Ibu, mata juga menjadi alat pembelajaran. Dengan bahan-bahan yang tertulis yang ada di sekitarnya, ini sangat membantunya untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasannya. Dengan menggunakan mata untuk mendapatkan informasi-informasi melalui media, alat-alat bacaan, dan buku-buku yang berkualitas. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, tentu hari ini kita wajib bersyukur kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Karena Dia menganugerahkan mata itu
sebagai panca indera yang amat vital dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, dalam teks Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 ini, setidak-tidaknya hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan 3 model mata. 3 model mata yang bisa diperankan oleh kita sebagai manusia. Model yang pertama, Bapak Ibu, yaitu mata buta, hati melihat. Itu model mata yang pertama. Mata buta, hati melihat. Posisi ini diperankan oleh 2 orang buta itu. Mata fisik mereka buta, tetapi mata hati mereka melihat. Ketika orang-orang buta itu mendengar tentang Kristus, bahwa dia akan melewati tempat di mana mereka ada. Dan itu mereka mendengar berita itu melalui pendengaran mereka. Karena mata mereka secara fisik buta, tidak mampu melihat. Tetapi ingat, mereka begitu rindu agar mata mereka juga dapat melihat Tuhan, anak Daud itu. Maka ketika waktu mereka mendengar bahwa Tuhan melewati tempat mereka berada, mereka langsung berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tentu Bapak Ibu, kalau bukan karena iman, mereka pasti tidak mau berteriak. Mereka pasti tidak begitu optimis atas seruan mereka kepada Tuhan. Apalagi mereka berseru di tengah-tengah kerumunan orang banyak pada saat itu. Tetapi karena iman yang menguatkan mereka, mereka begitu yakin bahwa seruan mereka di tengah-tengah orang banyak itu, Tuhan Yesus pasti mendengar. Karena mereka berseru kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mata mereka buta, tetapi mata hati mereka begitu jernih melihat bahwa yang datang itu adalah anak Daud, Mesias, seseorang yang dijanjikan oleh para nabi, seseorang yang dijanjikan untuk sebuah juru selamat. Sebagaimana Lukas, penulis Injil Lukas dalam pasal 4 begitu indah melukiskan bahwa yang datang itu adalah, "Aku datang akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Aku memberikan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Aku membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan kepada setiap orang." Berita tentang yang datang itu begitu diyakini oleh 2 orang yang buta ini, dan itulah yang memberi kekuatan, memberi keberanian kepada mereka untuk terus berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Iman kepada Kristus itulah yang menghantarkan 2 orang buta ini tidak ragu-ragu menyampaikan permohonannya, menyampaikan doanya kepada Yesus. Dan ketika Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka dalam kepastian, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Ini mata yang pertama, mata buta, hati melihat. Kedua, Bapak Ibu, model mata yang kedua, mata melihat, hati buta. Mata melihat, hati buta. Sikap sebaliknya yang ditunjukkan oleh orang banyak sangat bertolak belakang dengan yang ditampilkan oleh 2 orang buta tadi. Orang banyak berkerumun di situ, mata mereka mampu melihat dengan jelas 2 orang yang buta ini, 2 orang yang sedang menderita ini. Tetapi hati mereka buta,
terhadap penderitaan kedua orang ini. Mereka tidak mampu melihat wajah Allah yang ada di dalam diri dua orang buta ini. Mereka hanya melihat bahwa kehadiran dua orang yang buta ini menghalangi langkah mereka untuk melanjutkan perjalanan mengikuti Yesus. Apalagi dua orang buta ini terus berseru dengan keras di tengah-tengah kerumunan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara-saudaraku yang kekasih, sungguh benar kata Yesus dalam perumpamaannya di Injil Matius pasal 25 di ayat 44 sampai 45. Dalam perumpamaan tentang penghakiman yang terakhir, apa katanya? Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, mata melihat, hati buta. Ini yang diperankan oleh orang banyak yang ada di sekitar dua orang buta dan yang sedang mengikuti Kristus pada saat itu, saudara-saudaraku. Mujizat dan pekerjaan-pekerjaan besar Allah tidak mereka alami. Mereka tidak merasakannya karena mereka tidak mau dan tidak mampu merasakan Allah yang mendekat. Allah yang sedang ada di sekitar mereka. Allah yang sedang menyapa mereka, Allah yang sedang menyentuh mereka dalam diri dua orang buta ini. Mengapa mereka tidak mengerti? Mengapa mereka tidak melihat? Karena kedegilan hati, karena keangkuhan, karena ketertutupan mereka kepada Allah. Mata hati mereka tetap buta, bahkan setelah menyaksikan mukjizat yang dialami oleh orang buta itu sendiri. Mereka belum melihat Tuhan. Mata fisik mereka melihat, tetapi mata hati mereka buta. Dan model mata yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu mata melihat, hati merasakan. Mata melihat, hati merasakan. Ini boleh kita lihat apa yang diperagakan oleh Yesus. Apa respon Yesus ketika dia mendengar seruan penderitaan dalam kerumunan orang banyak yang diserukan oleh dua orang yang buta ini? Pada ayat 32 dalam teks khotbah kita hari ini kita melihat, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Di sini Yesus memperlihatkan bahwa ia sungguh-sungguh mau melakukan bagi dua orang buta ini. Ia mau menunjukkan kepeduliannya kepada yang lemah, kepada orang yang sakit, dan kepada orang-orang yang mau memohon kepadanya. Sungguh luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara semua, bahwa peristiwa penyembuhan dua orang buta ini terjadi ketika Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem dalam menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib. Dia sedang berjalan dalam jalan salib, jalan Via Dolorosa, untuk menyelamatkan dunia ini. Meskipun dia berjalan dalam jalan penderitaan itu, Bapak Ibu, Yesus masih mau memikul penderitaan dua orang buta ini. Dia mau bersedia memikul keluh kesah dari dua orang buta ini di atas penderitaannya. Ini hal yang luar biasa. Ini yang membuat kita menjadi kuat untuk terus sebenarnya berjalan dalam setiap penderitaan, lorong-lorong penderitaan
yang kita alami dalam setiap hidup kita masing-masing. Karena Tuhan itu di atas penderitaannya sekalipun, dia mampu memikul penderitaan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu pada minggu ini, pada minggu Eksaudi ini, kita boleh merenungkan 3 pokok pikiran ini. Apa yang diperankan oleh 2 orang buta. Walau mata fisik mereka buta, tetapi mereka mampu melihat dengan jelas Tuhan anak Daud itu di tengah-tengah kebisingan sekalipun. Hati mampu melihat apa yang tak tampak oleh mata. Hati dapat merasakan apa yang tidak dirasakan dan tidak mampu diraba. Dalam keterbatasan fisik, mereka ternyata memberi ruang kepada Yesus dalam hati mereka. Walau hati mereka perih karena penderitaan, tetapi karena mata hati mereka mampu melihat Kristus yang membebaskan mereka dari penderitaan itu. Hal kedua yang menjadi renungan kita, apa yang diperankan oleh orang banyak. Walau mata fisik mereka mampu melihat dengan jelas keberadaan 2 orang yang buta itu, tetapi mata hati mereka buta. Buta oleh ilah zaman ini. Seperti dikatakan Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mereka gagal melihat wajah Yesus di wajah orang yang sedang menderita di sekitarnya. Karena mereka terlalu fokus pada diri mereka sendiri. Dan renungan kita yang ketiga, apa yang diperankan oleh Yesus. Yesus datang untuk membebaskan kita dari segala yang telah merenggut kita dari maksud penciptaan Allah atas diri kita. Dia datang untuk menebus segala kesakitan dan kesengsaraan kita, termasuk situasi kita hari ini. Kita harus yakin itu, bahwa dia datang untuk menolong, dia datang untuk membebaskan kita. Karena dia adalah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan, Allah yang memulihkan, Allah yang mau menolong dan yang mau menyembuhkan kita. Hati dapat mendengar apa yang tidak disuarakan. Mata hati melihat apa yang tersembunyi. Karena Allah kita, Allah yang mau mendengar seruan orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan bagi kita, Mazmur pasal 27 ayat 9b. Demikian firman Tuhan. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih sapaan firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa kami tidak hanya sekedar melihat, tetapi biarlah hati kami juga merasakan. Melihat apa yang sedang terjadi di sekitar kami. Melihat apa yang sedang terjadi dalam perjalanan kehidupan ini. Sehingga kami mampu bersyukur kepadamu atas segala karya besar Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan indera penglihatan, mata bagi setiap kami. Dan biarlah kami fungsikan mata ini seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah agar melalui mata kami mampu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dan respon firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1, Tuntun aku Tuhan Allah. Lewat guru dunia, kau
Mari bangkit berdiri bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhan, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami memanggil nama-Mu yang kudus untuk berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam rangkaian ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga sebentar lagi kami mengakhirinya. Kami berharap di dalam iman bahwa apa yang kami lakukan dalam rangkaian ibadah kami hari ini, baik pujian kami, baik doa-doa kami, persembahan kami, bahkan setiap hidup kami, kiranya berkenan kepadamu, menjadi hormat dan kemuliaan nama Bapa di dalam surga. Dan biarlah melalui pemberitaan firman-Mu yang telah disemaikan di tengah-tengah kami, memberikan kami kekuatan yang baru untuk melanjutkan aktivitas dan seluruh kegiatan kami pada minggu-minggu yang baru yang kami masuki. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau terus memberkati seluruh jemaat-Mu, BNKP Jemaat Jakarta, bahkan setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Pada minggu yang akan datang ini, mereka melakukan berbagai aktivitas, kegiatan mereka, baik kegiatan di luar rumah maupun kegiatan mereka di rumah. Tuhan anugerahkan hikmah dan pengetahuan, supaya mereka boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh dan membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, bahkan di tengah-tengah masyarakat di sekitar mereka. Biarlah melalui kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun berada, sungguh-sungguh menjadi teladan dalam keseharian mereka, dalam interaksi mereka dimanapun mereka berada. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, mampukan mereka ya Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, kesehatan fisik, imun tubuh yang kuat untuk menghadapi situasi dan kondisi kami saat ini, yang masih terus berada dalam keadaan situasi yang sulit hingga pada hari ini. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, jangan tinggalkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di tempat tinggal mereka, di tempat pekerjaan mereka pada minggu ini. Tuhan yang selalu berjalan di depan mereka untuk menuntun mereka dan untuk melindungi mereka, untuk membentengi mereka dari kuasa kejahatan, bahkan dari kuasa segala penyakit,
yang sedang ada di sekitar kami. Engkau adalah benteng kehidupan bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, sehingga mereka sungguh-sungguh ada di bawah pemeliharaan Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka, usaha mereka di tempat pekerjaan, usaha mereka di rumah masing-masing. Berkati dan biarlah melalui usaha dan pekerjaan mereka itu, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berikan mereka kesehatan bagi orang tua dan bagi anak-anak. Biarlah Tuhan mereka dapat bersuka cita setiap hari, setiap saat di dalam Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat-Mu, buat saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang sedang ada dalam tubuh mereka pada saat ini. Ya Tuhan, berkati seluruh proses pemulihan dan penyembuhan. Berkati setiap obat, berkati setiap tangan-tangan yang merawat mereka, agar dengan melalui itu mereka mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Dan yang lebih daripada itu, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu yang menjangkau mereka, melawat mereka, menjamah dan memulihkan serta menyembuhkan mereka. Bapa di surga, segala keterbatasan mereka, kami percaya Tuhan Engkau pulihkan mereka dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus buat anak-anak kami yang menghadapi ujian akhir, ujian kenaikan kelas, ujian semester. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak kami. Walaupun pelaksanaan ujian kali ini dilaksanakan secara online, dan kami percaya Engkau memberikan kemampuan bagi setiap anak-anak kami untuk boleh mengikuti rangkaian ujian ini sampai selesai, sehingga mereka juga dapat bersuka cita dengan segala upaya mereka, dengan segala usaha mereka belajar dari rumah selama ini. Dan biarlah Tuhan berkati masa depan anak-anak kami yang sedang studi. Biarlah melalui studi mereka juga, mereka semakin diperlengkapi menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami menaikkan doa syafaat kami kepada pemerintah bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintahan bangsa dan negara kami. Mulai dari pemerintah tertinggi, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan seluruh pemangku jabatan dan kepentingan, sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah terpencil. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan mereka untuk mengambil tindakan dan kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga sangat membantu kepada seluruh masyarakat dan rakyat yang sedang berada dalam kesulitan sampai hari ini. Kami berdoa juga ya Tuhan kepada pemimpin-pemimpin agama, biarlah mereka terus bersatu hati untuk terus teguh bersama melawan virus ini, agar setiap juga program-program lembaga keagamaan maupun gereja, kami percaya semuanya sungguh-sungguh untuk mendukung segala sesuatu agar situasi ini dapat cepat berlalu di negeri dan bangsa kami, bahkan di dunia ini secara khusus. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Bapa bahwa Engkau bersegera datang untuk membebaskan seluruh kami di atas bumi ini dari virus corona ini. Engkau mampukan para ilmuwan untuk mendapatkan vaksin, sehingga dengan demikian dapat teratasi dan kami dapat cepat keluar dari situasi dan penderitaan ini. Bapa, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang menderita karena dampak COVID-19 ini. Mereka menderita secara sosial, menderita secara ekonomi. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan usaha. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau mampu memulihkan keadaan ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati masa 2 minggu ke depan ini, pemberlakuan PSBB ketiga secara khusus di DKI Jakarta. Biarlah Tuhan semuanya kami sungguh-sungguh bertanggung jawab
untuk boleh memutus mata rantai ini. Sehingga sesudah ini Tuhan, kami boleh beraktivitas normal kembali seperti biasa. Oleh karena itu setiap kami berikan hati yang mampu memahami, hati yang mampu saling bertanggung jawab untuk situasi ini. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap kehidupan kami, untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Jangan biarkan mereka larut dalam ketakutan, larut dalam penderitaan. Berikan semangat yang baru, dan biarlah kami semua optimis bahwa waktu ini tidak terlalu lama, kami akan memasuki era baru, era yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1. Yesus pimpinlah. Kami selamanya hanya Engkau kami ikut di sepanjang jalan ini. Umat-Mu masuk rumah-Mu. Kita saat teduh sejenak. Yahobu, Salam.